Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah tanah wakaf dipindahkan ke tempat lain? Ada tanah wakaf di kota Kufah, Irak. Tapi tanah wakaf ini dekat pasar, sehingga tidak lagi khusyuk orang sholat di situ. Akhirnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dipindahkanlah tanah wakaf ini ke pinggir kota yang lebih nyaman untuk tempat ibadah. Itu dalil boleh memindahkan tanah wakaf, tapi nilainya ke atas bukan ke bawah. Jadi kalau nilainya ke atas, di tengah kota harganya sudah meningkat 5 juta, dipindahkan ke tempat lain yang lebih sempit, lebih murah, maka tidak boleh. Tapi kalau nilainya lebih lebar, lebih luas, lebih manfaat, maka boleh. Masalah wakaf sudah diatur di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia BWI, dan Dompet Duafa juga mengelola wakaf. Dan bapak-bapak KUA itu bertindak sebagai pengurus surat wakaf. Makanya ibu-ibu nanti kalau bapaknya pergi ke KUA jangan nangis. Mereka bukan ngurus surat nikah, mereka sedang ngurus surat wakaf. Bapak berwakaf, ibu nerima wakaf. Nanti Pak Kua jadi saksinya. Saya wakafkan tanah saya ini 2 hektar untuk pembangunan masjid dan panti asuhan tunai sah. Sehingga surat yang sudah dicap itu namanya akta ikrar wakaf. Tidak lagi ada sengketa antara yang berwakaf dengan yang menerima wakaf. Karena sekarang banyak sengketa. Dulu bapaknya berwakaf, karena waktu itu tanahnya murah, tempat jinwan cucu. Semeter 50 perak. Tapi ternyata setelah didirikan mall, harga tanah 5 juta. Anaknya mengambil tanah itu lagi. Ini tanah kakek kami. Tidak, ini tanah wakaf. Mana suratnya? Surat nggak ada. Dulu lisan nggak lagi. Ditarik lagi. Akhirnya menjadi konflik. Makanya Kementerian Agama ada namanya akta ikrar wakaf. Wakaf itu mesti 4 ada unsur. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, dan ada ijab dan makanya sedekah di kotak masjid tidak disebut wakaf, karena tidak ada 4 itu. Kita tidak pernah akad sama kotak masjid. Hai kotak masjid, aku berikan wakaf. Kotak masjidnya nyaut, aku terima, aku terima, aku terima. Bagaimana hukumnya uang zakat fitrah dimasukkan untuk kas masjid? Zakat fitrah itu untuk 8 asnaf. Katanya zakat fitrah untuk fakir miskin aja Pak Ustaz. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Zakat fitrah asnafnya ada 8. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ternyata fakir miskin sudah dapat, fakir sudah, miskin sudah, mu'allaf sudah, amil sudah, mereka kenyang besoknya, padi melimpah ruah sampai ada 20 ton, mereka sudah cukup makan, maka dimasukkan ke masjid. Maka 4 mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali mengatakan asnaf zakat hanya fisabilillah. Fisabilillah untuk perang, beli tank, beli rudal, beli baju besi, beli kuda untuk perang fisabilillah. Masjid tidak masuk fisabilillah menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ada ustaz yang mengatakan masjid masuk fisabilillah, dia ambil pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar. Kata beliau, semua jalan mengagungkan agama Allah masuk fisabilillah. Makanya mahasiswa masuk fisabilillah. Setuju? Mahasiswa-mahasiswa Malaysia itu dapat zakat dari kerajaan. Masuknya dari mana? Fisabilillah. Rumah-rumah kos untuk mahasiswa supaya bisa dia kuliah gratis, supaya bisa dapat dari mana? Dari fisabilillah, dari zakat. Tapi dengan syarat jangan sampai jatah fakir miskin termakan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.